kateter ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kalau pada laki-laki dan perempuan sebenarnya prinsipnya hampir sama. Ya, cuman prosedurnya nanti saat proses mulai dari antiseptik sampai pemasangan selang kateternya itu ada beberapa tahapan yang berbeda. Kemudian setelah memasukkan selangnya pun pasti ukuran selang yang kita masukkan itu juga berbeda ya. Karena kita ketahui bahwa ukuran uretra laki-laki dan perempuan Berbeda. Kalau pada perempuan berapa? Lupa lagi gua nggak Pada nyatet. perempuan berapa ukurannya? Uretra pada perempuan ukurannya 7 sampai 6 cm. Hah? Dari 3,7 sampai 6 cm. Kalau pada laki-laki 19 sampai 20. Oke, kemudian yang kedua di sini langsung ya kita ke alatnya dulu sebelum kita masuk ke prosedur. Jadi alatnya itu pertama ada steril ya. Karena prinsip untuk pemasangan kateter ini adalah bersih dan steril ya. Untuk sterilnya kenapa? Karena kita akan memasukkan alat ke dalam organ pasien. Jadi itu kita harus jaga kesterilannya. Karena kalau nggak steril risikonya apa yang bisa terjadi? Jadi infeksi saluran pasien. Nah, selain infeksi selain itu untuk kita harus ketahui bersama ya bahwa untuk pemasangan kateter itu ada batasannya berapa lama? Berapa lama batas waktu kateter itu terpasang di pasien? Malu-malu Ica. Jadi pemasangan kateter itu biasanya tentang 3 hari ya. 3 hari itu harus dievaluasi kembali ya. 3 hari harus dievaluasi kembali. Cuman kadang ada beberapa lewat dari 3 hari. Cuma harus dipantau karena kenapa? Kalau misalkan dia terlalu lama terpasang, itu risiko infeksi pada pasien itu lebih besar. Itu yang berdiri situ itu di itu ya. Kursi bangku di sini aja nih. Oke. Jadi itu tadi. Jadi itu harus dipantau. Jadi itu secara SOP itu maksimal 3 hari. Karena kalau nggak itu risiko infeksi lebih besar bisa terjadi pada pasien. Jadi setiap 3 hari baiknya diganti. Ya. Oke. Nah ini yang pertama set steril, kemudian ada septic kateter. Nah, kateternya juga biasanya macam-macam. Jadi ada yang 2 cabang, ada yang 3 cabang. Jadi ini fungsinya beda-beda ya. Dan ukurannya pun juga beda-beda. Kalian cuma ngambil satu ukurannya. Jadi nanti kalian bisa lihat itu kayaknya hampir sama dengan ini. Ada berbagai macam ukuran. Kalau dewasa sih pada umumnya ya ukuran ini berapa? Ini 16. Makin kecil angkanya itu makin besar ukurannya ya. Jadi biasanya dewasa di rentang 16, nggak jauh-jauh dari situ untuk ukuran kateternya. Kemudian fungsinya di sini adalah untuk menyambungkan selang kateter dengan urin bagnya ya, karena kateter itu akan keluar melalui lubang yang ini. Urinnya keluar melalui lubang yang ini. Kemudian yang ini, nah ini tuh untuk memasukkan udara. Jadi kan setelah kateternya kita sudah bisa pastikan dia sudah masuk sampai ke kandung kemih. Nah itu kita harus fiksasi dengan cara memasukkan udara atau memasukkan aquades ya, yang cairan steril ke dalam sini. Nah di ujungnya sini akan mengembang seperti balon. Nah itu fungsinya. Kemudian selanjutnya squid 10 cc. Jadi ini squid fungsinya untuk memasukkan itu tadi ya, udara atau cairan ke dalam kateter untuk fiksasi. Terus selanjutnya ada urin bag. Nah ini adalah urin bagnya. Ini yang kita sambungkan dengan selang kateter tadi. Kemudian di sini ada berbagai macam ukuran. Jadi biasanya kan kita ada menghitung balance cairannya. Balance cairan itu paling gampang ya, kalau misalkan pasiennya terpasang kateter itu kita kan gampang menghitung. Jadi cairan yang pertama kali keluar itu biasanya kalau pasien yang terjadi vesika urinaria itu kan ketika kita masukkan kateternya itu akan langsung keluar banyak urinnya. Nah itu biasanya kalau keluar banyak kita lihat dulu berapa baru kita buang. Jadi setiap kalian akan membuang atau keluarga pasien akan membuang urin pasien yang di urin bag ini, itu harus dicatat berapa baru dibuang. Nah ini adalah pengunciannya ya. Jadi untuk membuka dan menutup untuk membuang urinnya. Oke. Kemudian selanjutnya bengkok atau kom yang tidak steril. Ini ada bengkok ya untuk menyimpan alat-alat atau bahan yang sudah kita pakai. Kemudian ada sarung tangan yang disposable. Ada yang udah terbuka belum? Oke, kemudian yang satunya juga yang steril mana? Bengkok sudah ada perlak ya. Ini perlaknya ya. Jadi ini perlak itu kita pasang saat akan melakukan tindakan. Kemudian selain perlak itu kita juga butuh ini bolong. Jadi seperti ini, bolong.
Ini harusnya nyambung gini ya. Terus ada yang lain nggak? Kemudian sampiran juga ya. Jadi apalagi ini tindakan ini jadi harus tetap jaga privasi pasien. Jadi intinya sih sebenarnya bukan tindakan ini saja, tapi tindakan apapun yang akan kalian lakukan ke pasien, baik itu hanya mengikuti TV dan sebagainya, tetap harus jaga privasi pasien. Jadi harus ada selalu sampiran. Kemudian plester, jelly ada nggak jelly? Jelly ada, plester NSL. Udah ya. Jadi alatnya sudah ada. Oke, baik. Jadi pertama, ketika kita misalkan setiap akan melakukan tindakan, jangan lupa untuk selalu konsep. Seperti apa yang harus kita lakukan ke pasien? Coba, ada yang bisa? Coba, gimana? Selamat pagi Pak, saya dengan Mas Rizka yang bertugas pada pagi ini. Saya di sini bertujuan ingin memasang kateter Bapak. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Bapaknya? Sudah sesuai dengan gelar identitas ya Pak. Saya akan melakukan tindakan. Apakah ada yang ditanyakan? Tujuannya, makasih. Tujuannya agar urin Bapak, cairannya. Jadi jelaskan dulu ya, apa tindakan yang akan kita lakukan, terus Tujuannya. dari tindakan yang akan kita lakukan. Tadi urutannya sudah bagus ya, tinggal menjelaskan Tujuannya. prosedur dan tujuan yang akan kita lakukan. Jadi sampaikan Pak, di sini saya akan melakukan pemasangan kateter, di mana nanti selang akan saya masukkan ke saluran kencing Bapak. Jadi selang itu dia sifatnya elastis, jadi walaupun nanti mungkin agak kurang nyaman, tapi tidak akan memberikan rasa sakit ketika sudah terpasang. Tapi saat terpasang itu mungkin ada sedikit rasa sakit, tapi tidak begitu sedikit. Kemudian tujuannya karena Bapak kan beberapa hari ini sudah tidak bisa buang air, atau Bapak atau mungkin pasiennya kan harus bed rest ya. Bapak harus bed rest, jadi nggak boleh bolak-balik ke kamar kencing. Jadi Bapak kami pasangkan selang dulu ya di saluran kencingnya. Jadi nggak usah ngomong, kita lakukan pasangkan kateter ya Pak. Jadi jangan ngomong gitu. Jadi sampai kali kita akan pasang selang. Karena kalau kalian ngomong kateter kan pasiennya nggak paham ya. Oke, jadi itu ya untuk pertama komunikasi awal yang harus kita lakukan ke pasien. Kemudian sampaikan untuk tindakan itu paling kurang lebih 10-15 menit ya Pak. Oke, bagaimana, apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia atau ada yang mau ditanyakan silahkan dijawab. Kalau bersedia, saya akan siapkan alat terlebih dahulu, lalu saya akan kembali lagi. Kayak gitu ya. Oke, setelah itu tadi tujuannya sudah, kemudian kita tadi sudah lihat alatnya apa aja ya. Jadi alatnya ini kita dekatkan. Ini itu harusnya terbungkus ya. Jadi harusnya juga masih steril. Kemudian perlatnya, pulang tadi ada yang lain. Gak ada. Sobek juga. Disobek. Kalian ngapain kalau selama di lab ini? Duduknya sampai sobek gini. Suka lucu. Oke, ini bolongnya, terus squidnya udah, gel, terus plester. Speed apa sih? Oke, jadi semua alatnya sudah lengkap di sini ya. Nah, sorry. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga privasi Pasien. jadi nanti saat di ruang sakit ya tutup sampirannya ya. Maupun itu kemudian atur ketinggian tempat tidur sampai mendapatkan ketinggian tepat. Jadi silakan kalian atur posisi pasien senyaman mungkin, tapi lebih intinya di bagian sini dia lurus terlentang ya. Oke, kemudian berikutnya dekatkan alat yang dibutuhkan. Biasanya kalau di rumah sakit ada toli ya, kita pakai. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Coba gimana cuci tangan? 1, 2, Coba 1, 3. gimana? Ini. Terus 2, Ini. 3, Ini. 4, 5, 6. Kuku. Oke, terus terakhir? Ya, jangan bingung. Oke, kemudian kita akan konsen pada posisi yang tepat. Pada pria terlentang dengan kaki yang abduksi, kakinya tetap lurus. Kalau pada wanita, dia terlentang dengan kaki fleksi dan rotasi ekstensi dorsal recumbens. Jadi kakinya agak membuka, dibungkuk ya, agak membuka seperti posisi melahirkan ya. Oke, kemudian berikutnya pasang perlat di bawah bokong pasien. Nah, ini ya perlatnya itu kita pasang di bawah bokong. Oke, jadi kita sampaikan. Permisi ya Pak, ini kita lakukan pemasangan perlat dulu.
Kalau misalkan pasien yang bisa bergerak dengan bebas itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan pasiennya butuh bantuan, berarti kita gimana caranya? Ya, jadi pasiennya kita miringkan dulu, minta miring, kemudian ini kita dorong masuk ya. Nah, misalkan kayak gini. Sekali lagi ini, miring lebih kuat lagi. Oke, ya. Terus setelah itu apa lagi? Lakukan perineal hygiene. Nah, untuk perineal hygiene ini beda antara laki-laki dengan perempuan ya. Pertama kita pasang handscoon dulu, tapi handscoonnya yang pertama itu yang bersih dulu ya. Ini apa? Yang buat ngelupain NaCl-nya ada nggak? Ini yang terbuka nggak ada? Jadi untuk tahapan awalnya, untuk perineal hygiene itu kan kita lakukan 2 kali. Untuk yang awal itu kita bisa menggunakan NaCl dulu. Ini mana? Oke, jadi kasanya kita basahi dengan NaCl. Jadi nanti itu Pokoknya di mana? itu Pak di bawah Kembang Vero Pak. Jadi ini kita buka ya. Jadi kalau pada ini ya, jadi kalau pada perempuan itu kita pertama tuh buka labia majornya dengan tangan non dominan, kemudian kita buka, nanti kita bersihkan dari dalam keluar. Setelah dari dalam keluar itu kita dari atas ke bawah ke perineumnya. Nah, itu kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki ini kita pegang, kemudian di gland penisnya itu kita gerakan memutar dari atas ke bawah. Ya. Oke, sekarang kita coba lakukan. Oke. Jadi pada perempuan itu kita bersihkan dari labia minora ke labia mayoranya. Oke, nanti ini setelah kita bersihkan seperti itu, gerakan memutar, ini kita ganti lagi ya. Oke, nah ini kita buka gerakannya setelah di sekelilingnya tadi kita gerakannya dari atas ke bawah seperti ini, begitu ya. Jadi jangan digosok berulang-ulang. Jadi 1 kali gerakan dari atas ke bawah, ya. Oke, setelah itu kita buang. Nah itu kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki, kita pakai lagi aja ya, untuk kalian nanti ada latihan. Nah, kalau pada laki-laki, ini kita pegang seperti ini, kemudian kita berikan gerakan memutar dari atas ke bawah. Nah, dari gland penis ke batang penisnya. Seperti itu ya? Oke. Nah, ini kita kondisional aja lihatnya. Tapi kalau misalkan memang bukan yang berisiko banget, itu bisa 1-2 kali. Tapi kalau misalkan kita lihat ada banyak kuman atau ada kotoran, nah itu mungkin bisa kita sampai betul-betul kita yakin kalau secara ini dia sudah bersih. Gitu ya? Oke, ini kan kita udah pakai ya, jadi kita simpan di bengkok, karena nanti untuk yang sterilnya kita pakai yang steril. Oke, untuk selanjutnya kita sudah lakukan perineal hygiene. Nah, untuk selanjutnya kita buka set steril yang berisi mangkok kecil, kemudian ada kasa, pinset, dan juga dus steril. Jadi ketika teman-teman membuka set steril ini harus hati-hati, karena jangan sampai karena gerakan kalian membuat dia sampai tidak steril. Jadi kita dekatkan ke dekat pasien, kemudian kita buka. Jadi dalamnya ini kan steril ya, dalamnya ini kan steril. Jadi usahakan itu jangan menyentuh bagian dalam. Karena kita ini yang kita itu sekarang masih bersih ya, belum steril. Kalau misalkan kalian ada korenta itu bisa juga pakai korenta. Sabar.
Nah, Corenta ini nanti tujuannya untuk mengambil alat-alat yang Steril. kita buka. Ini harusnya ada ini. Ini harusnya lebih luas ya, nggak boleh menggantung seperti ini. Oke, ini sekarang posisinya dalam kondisi. Ini kita buka. Nah, ini kita karena kita mau isi dengan apa? Betadin. Tadi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ini kan tempatnya masih bersih ya. Jangan sampai kalian saat menuang menyentuh bagian yang ada di sini. Jadi jangan menyentuh tapi tuang aja. Oke, selanjutnya buka set steril yang berisi ini, kemudian antiseptik steril, kemudian masukkan squid ke dalam set steril. Nah, ini kan squidnya luarnya, dalamnya steril ya. Jadi hati-hati saat membuka. Ini karena tulisan open, kalian bisa buka dari sini. Jadi jangan menyentuh bagian dalamnya, langsung aja di ya. Sama yang mana? Plastiknya ada nggak? Jadi setelah yang seperti ini kita langsung buang di sampah plastik. Kalau yang ini kan berarti di kantong hitam. Kalau yang lainnya yang sifatnya spesius itu harus kita buang ke tempat sampah warna. Nah. Oke. Oke, selanjutnya buka pembungkus jeli, masukkan jeli ke dalam bak steril. Jadi ini juga harusnya masih dalam keadaan steril. Kalau di rumah sakit itu gelnya itu ada yang sekali pakai, dia dalam kemasan kecil, dia ada pembungkus. Nah itu kita buka kemudian masukkan ke seperti kayak memasukkan squid tadi ya. Kita masukkan, ini anggap steril ya. Kita masukkan. Oke. Kemudian letakkan set steril dan isinya di atas tempat tidur. Kemudian buka pembungkus kateter. Kemudian agar tetap steril, letakkan di dalam baki wadah steril. Kemudian tuangkan ujung dari sini. Oke. Nah, ini kan dalam keadaan steril juga. Nah, ini sama dengan squid tadi. Ini kita buka. Nah, ini kita masukkan ke bak steril. Jadi jangan sampai dia menyentuh area yang tidak steril. Kemudian ini kita buang. Ini kita sini yang saya kalian bisa pakai belajar. Oke, kemudian selain itu ini juga kan harusnya dia steril ya. Nah itu kita lakukan pola yang sama, ini kita masukkan ke sini ya. Oke, kemudian gunakan sarung tangan. Jadi ketika semuanya sudah siap, kasa ini juga harusnya di dalam bak steril ya. Jadi ini harusnya adalah kasa yang steril ya. Nah ini kita masukkan semua. Jadi semua set-set alat steril itu sudah ada ya. Nah ini tinggal kita pasang handscoon. Nah setelah itu kita cuci tangan lagi. Nah ini harusnya di air mengalir ya. Semua udah bisa pakai sarung tangan steril. Kecilan. Oke, ini kita pakai yang ini aja ya. Dianggap kita udah pakai yang steril ya. Kalian juga. Ini siapa? Jadi kalau Nggak apa-apa kok, pakai Je. sarung tangan steril ini boleh nggak nyentuh di sini? Jadi walaupun misalkan kayak gini belum terpasang dengan baik, belum masuk semua, ini nggak apa-apa. Nanti dibenerin pas yang ini udah masuk ya. Ini boleh menyentuh di sini? Enggak. Jadi harus seperti ini ya. Ya. Oke, langkah selanjutnya
uji balon. Jadi kita uji balon terlebih dahulu. Ini kan kita ceritanya udah steril semua, itu udah bisa menyentuh. Ini kita isi udara dulu, kemudian kita masukkan. Jadi harusnya dia mengembang seperti ini ya, normalnya seperti ini. Lalu ini kita cabut, kita pastikan tidak ada kebocoran. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Jadi tanpa kita tarik pun dia akan terdorong sendiri. Ya, oke, berarti kateternya bagus atau bisa untuk kita gunakan. Oke, selanjutnya ambil dan pasangkan duct steril pada wanita. Kalau pada wanita kan ada di duct sterilnya. Nah, ini juga tadi harusnya berada di sini ya. Jadi dalam satu area yang steril. Nah, ini kita pasangkan ductnya. Posisinya itu seperti ini ya. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya dengan tangan dominan. Nah, ini selanjutnya kita lakukan sterilisasi untuk hygiene-nya, untuk dari daerah perineal. Tapi kalau untuk hygiene-nya, ini kan kita sudah ada steril ya. Untuk hygiene-nya itu dia agak beda dengan yang tadi. Jadi kalau yang tadi itu kan ada gerakan dari luar ke dalam. Nah, kalau misalkan untuk yang proses sterilisasinya, ini kan tadi sudah kita bersihkan. Ini tinggal kita sterilkan saja. Kalau pada wanita itu kita buka seperti ini, kemudian kita usap dari atas ke bawah ya. Jadi pastikan dia menyentuh dari atas ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kalau pada pria sama kita pegang, kemudian kita berikan gerakan memutar kayak gitu ya. Oke, kalau sudah kita buang. Oke, kita sudah melakukan untuk sterilnya, kemudian berikan perumas pada jeli. Oke. Nah, ini kita keluarkan. Kayaknya terlalu kecil ya, ini untuk ukuran anak-anak. Nah, ini kita berikan perumasnya nanti. Itu juga kecil itu. Ini bisa langsung kalian oleskan, tapi biasanya itu kebanyakan, jadi hati-hati ya. Ini bisa kalian oleskan di tangan seperti ini. Lalu kita oles seperti ini. Jadi nggak usah semua bagian kita berikan gel, tapi ujungnya saja ya. Kemudian saat akan memasukkan, itu kan harus gerakan cepat. Kemudian harus kita berikan aba-aba kepada pasien. Ibu atau bapak, saya akan memasukkan selangnya. Jadi bapak sambil tarik nafas ya. Saya berikan aba-aba ya pak ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Jadi ketika pasien tarik nafas kita dorong. Jadi berikan gerakan yang cepat. Kalau bisa kayak gini posisinya. Jadi kita lebih gampang dorong masuk. Kalau pada wanita, di sini kan ada dua ya. Yang mana kita masukkan? Hah? Yang atas atau yang bawah? Kita masukkan pada lubang yang atas ya. Kita buka. Jadi sampaikan aba-aba. Ibu, tarik nafas ya bu. Tarik nafas ibu. Berikan gerakan yang cepat. Ya. Nah, jadi, iya saya lupa. Jadi sebelum saya masukkan ini, saya cabut dulu ya. Jadi sebelum saya masukkan, ini harus kita sambungkan dulu. Kita sambungkan seperti ini. Dan pastikan ini tertutup. Karena kenapa harus kita sambungkan? Jangan sampai pas kita masukkan, itu langsung keluar urinnya. Itu kan nggak rapi jadinya ya. Nah, jadi sampaikan ibu, silahkan tarik nafas ya bu. Nah, dekatkan alatnya seperti ini. Oke. Ibu, saya masukkan ya. Silakan ibu tarik nafas. 1. Oke, tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas. Nah, ini tuh dimasukkan sampai dia mentok. Kemudian selain itu sampai urinnya keluar. Kalau urinnya sudah keluar artinya ini sudah masuk di kandung kemih. Ya, kalau seperti itu, oke, sudah selesai ya bu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, jadi kita fiksasi. Cairan itunya nggak ada ya? Nah, ini kita isinya berapa? Oke, kita masukkan dulu 10. Jadi ini kalian nanti itu jangan lupa dicatat berapa cairan yang dimasukkan ya. Oke. Oke. Cuman ini kecil ya. Oke, ini kita coba bisa tes. Nah, nyangkut kan? Jadi tidak tercabut, jadi aman. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah selesai ini kita lakukan fiksasi. Ini kita bisa lepas untuk duduknya. Kemudian plasternya mana?
Taruh tangan kan, rupanya tadi panggil ambil. Bisa saya. Oh, berarti udah nggak apa-apa ya megang. Ada yang nggak panjang kukunya bisa buka dulu. Terima kasih. Ini nggak apa-apa. Bisa ngopi. Dari kukunya. Ada yang kebuka nggak? Ini di sana ada yang udah kebuka. Cepet. Oke, jadi untuk fiksasinya jangan terlalu kayak gini ya. Jadi usahakan ada space seperti ini, kemudian kita fiksasi di area paha pasien. Ya, sebisa mungkin kita buatnya rapi dan ya, ini terlalu besar. Oke, kita fiksasi. Kemudian setelah kita fiksasi, ini kita bersihkan lagi. Jadi takutnya ada sisa gel seperti atau apa bekas betadinnya itu tadi, kita bisa bersihkan. Kenapa ini kok di sini? Ini kita bersihkan semua. Oke, udah. Nah, setelah itu ini kita ikat. Ini kita gantung di bagian samping tempat tidur pasien ya. Kalau misalkan kadang ada yang nggak ada gantungan seperti ini, kita bisa akalin dengan kain kasa, kita ikat tali. Ya. Oke. Setelah itu seperti biasa lepas sarung tangan dan evaluasi dan dokumentasi. Tapi tadi belum yang laki-laki ya pemasangannya. Kita coba ya yang laki-laki. Jadi secara umum langkahnya sama, tadi kita sudah sampai ke bagaimana membersihkan ya. Ada nggak yang satu yang udah kebuka? Oke, jadi pada laki-laki posisinya sama, ini kita harus pegang, terus biasanya itu harus agak tegang dikit kelamin laki-lakinya ya, karena kalau dia lemes itu agak susah kita masukin. Jadi kita buat agak tegang dikit, kemudian ini kita masukkan. Abang-abangnya sama, sampaikan Bapak tarik nafas ya. Oke, 1, 2 kita masukkan. Oke Bapak tarik nafas, gerakan cepat, harus gerakan cepat. Oke Pak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Oke, ini kan udah mentok nih. Nah artinya ini udah masuk ke saluran perkemihan. Nah setelah itu baru kita lihat urinnya ada nggak yang keluar ya. Kalau urinnya udah ada keluar berarti udah pas masuk di kandung kemih ya. Baru kita fiksasi, prosesnya sama seperti yang tadi. Sama dibalonin juga. Iya. Tarik nanti kalau nggak dimasukkan ininya udaranya atau apa cairannya. Gitu ya. Jadi intinya yang beda itu hanya proses di awalnya tadi. Ya, catatan untuk kalau pria ya. Oke. Setelah itu tadi sama, kita ikat urinnya di samping, lepaskan sarung tangan. Kemudian ini kita bereskan kembali dan bantu pasien untuk ke posisi. Sekarang lepas. Kayaknya lepas kita nggak dapet di waktunya ya. Sebenarnya kalau lepas gampang nanti kita praktekkan ya. Setelah itu nanti jangan lupa komunikasi ke pasien kalau sudah selesai. Bapak, pemasangan kateternya sudah selesai, jadi Bapak misalkan nggak perlu lagi ke toilet seketika akan buang air kecil. Memang ini agak kurang nyaman ya Pak di awal, tapi nanti harapannya Bapak sudah terbiasa. Jadi untuk mengurangi pergerakan Bapak, jadi membantu untuk mengukur keluaran urinnya juga kencingnya Bapak. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak ada hal yang mau ditanyakan, ada yang sesuatu yang belajar, nanti boleh disampaikan ke kami. Jadi kami kembali ke nurse station nanti bisa hubungi kami. Oke, setelah itu jangan lupa dokumentasi. Dokumentasinya adalah pemasangannya jam berapa, hari apa, kemudian panjang kateter yang masuk, kemudian ukuran kateter yang dipakai, terus berapa cairan yang dimasukkan. Karena jangan sampai perawat berikutnya mau lepas kateternya, mungkin yang masuk 20 cc, tapi yang dikeluarkan hanya 10 cc. Artinya kan masih ada gelembung air ya, terluka uretranya pasien ketika ditarik keluar. Kayak gitu ya, jadi hati-hati. Kemudian selain itu juga catat respons pasien saat pemasangan kateter. Terus pertama kali pemasangan kateter itu urin yang keluar itu berapa cc. Oke, ada pertanyaan? Bapak, kan ada rumah sakit kan nggak ada kayak